Waman tabi'u ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus Yazi Sukri. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan juga para saimin saimat jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini Allah telah memberikan kurnia yang banyak pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, dan insya Allah nanti disusul dengan sholat tarawih bersama. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri tauladan seluruh umat manusia, yang membawa umatnya dari jalan gelap menjadi jalan terang benderang. Beliau adalah khatamal anbiya wal mursalin. Dan juga kita sampaikan salawat kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan kita sebagai umatnya insya Allah beritibak kepada beliau sehingga kita layak mendapat sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah mengenai zakat. Alhamdulillah Masjid Al-Hijrah dari 2 hari kemarin sudah membuka setoran zakat, dibuka mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Jangan sampai lupa, zakat ini sangat penting bagi kita. Selanjutnya laporan keuangan. Saldo kemarin sebesar Rp17.631.500. Penerimaan infak dari ibu-ibu sebesar Rp380.000, dari bapak-bapak sebesar Rp560.000. Total menjadi Rp940.000. Pengeluaran rutin operasional sebesar Rp400.000, sehingga saldo menjadi Rp18.171.500. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Bapak-bapak dan ibu telah menyisihkan rezekinya untuk kemakmuran Masjid Al-Hijrah. Selanjutnya materi kita dengarkan tausiah akan disampaikan Yazi Sukri dengan judul Keutamaan Lailatul Qadar dan persiapan untuk meraihnya. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para DKM, para haji dan hijrah,
para asatid dan asatijah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Hijrah rahimakumullah. Puja puji syukur selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada malam ke-22 ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk melaksanakan, yaitu memeriahkan atau meningkatkan ibadah kita pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Insya Allah saya melihatnya bahwa di setiap masjid ini udah mulai dari kemarin malam iktikaf. Ya, alhamdulillah. Tadi saya dapat informasi juga di sini juga, alhamdulillah dari kemarin sudah mulai. Ya, memang di malam sebelum terakhir ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan iktikaf. Salawat dan salam sempat tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita, pemimpin kita yang senantiasa kita ingin teladani, yaitu baik melalui ucapan dan tindakannya, sehingga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya hingga akhir zaman. Semoga malam ini kita bersilaturahmi mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur bangga nih dapat undangan wabil khusus ke Masjid Al-Hijrah ini. Kalau nggak salah saya dulu pernah juga ngisi khutbah nih, tapi waktu masih aktif kerja di Pemkot Bekasi. Sekarang alhamdulillah bisa silaturahim lagi dalam keadaan yaitu sehat, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga saya lihat seger. Kenapa seger? Kayaknya THR-nya udah cair soalnya. Jadi memang ya itulah, jangan takut terhadap bulan Ramadan ini. Ya, saya lihat Allah tuh memberikan keberkahan pada setiap bulan Ramadan itu untuk seluruh hambanya. Contohnya itu orang yang jualan takjil nih, semua jualan takjil tapi laku. Ya, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah, makanya jangan takut tidak kebagian rezeki di bulan Ramadan ini. Yang penting niat ibadah dengan sungguh-sungguh, apalagi nanti 10 malam hari terakhir ini ya kita berlomba-lomba untuk melaksanakan yaitu kegiatan yang berupa mengoptimalkan ibadah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, tema atau judul yang ditugaskan kepada saya yaitu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini adalah sumbernya, tentu saja kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah di dalam surat Al-Qadar. Ya, di situ sumbernya kita. Malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa demikian? Karena memang malam Lailatul Qadar itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya. Ada yang secara tegas di hadis mengatakan bahwa itu malam ke-27. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa tiap malam-malam ganjil. Tapi untuk mendapatkan itu semua, saya pribadi dan juga saran kepada Bapak dan Ibu sekalian jamaah di sini, carilah itu pada tiap malam. Soalnya kalau kita berfokus pada malam ganjil, bagaimana kalau kita salah menetapkan pada saat satu Ramadannya? Kita melaksanakan tanggal nyari Lailatul Qadar tanggal 21, nggak taunya menurut hitungan yang sebenarnya jatuh pada malam 22. Ya, makanya lebih aman carilah tiap malam. Dan alhamdulillah saya dengar tadi udah mulai dari kemarin
Ini dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah saya dengar tadi imam di sini fasih banget, maharnya dapat. Kenapa saya bilang demikian? Kadang-kadang Bapak dan Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, ini kadang-kadang baca surat ada yang dikurangin, ya. Contohnya surat Al-Qadar ini yang sering saya dengar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan ada rohnya kemana nih? Ya, kalau cuman Lailatul Qadr berhenti di dal, itu berarti rohnya kagak dapat. Sama juga dengan Qul huwallahu ahad, ya kan? Nah, jadi rohnya itu harus dapat. Bagaimana caranya? Ya tanya sama imam kita ntar. Kan suka ada itu pengajian memperbaiki makhraj apa gitu. Nah, ini yang terutama nih, jangan sampai hilangnya. Kalau rohnya hilangnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya kan? Rohnya dapat nggak? Nggak dapat, cuma sampai dal qad, nah, gitu. Nah, ini bagi yang kori-kori ini pasti dapatlah gitu. Nah, kemudian bicara mengenai sholat Al-Qadar ini, jadi teringat saya sama Ustadz Tile. Pernah dengar kali di YouTube ada Ustadz Tile itu, ya. Dia bercerita tentang mengenai imam dan makmum. Imam dengan yakin maju ke depan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ditegur sama makmum, Lailatil. Lailatil. Terus-terusnya sama imamnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Ini bagi orang yang nggak paham nahu ini, nggak ketemu nih. Ya. Kok yang satu til, yang satu tul. Nah ini, ternyata si imam ini seharusnya membaca Lailatul Qadar itu in anzalnahu fi lailatul qadr, dibaca Lailatul Qadr, dibenarkan sama makmum Lailatul Qadr. Dia meneruskan tanpa diulangi lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jadi seharusnya salah satu jadi salah dua. Nah, di sini pentingnya kita, ya, mumpung masih ada waktu, belajar ilmu nahunya gitu. Kenapa ilmu nahu? Ilmu nahu itu penting. Kenapa jadi yang pertama dibaca til, yang kedua dibaca tul, ya kan? Karena di situ ada yaitu huruf jer, yaitu khafadz. Waktu saya masih remaja itu namanya ngaji nahu itu harus hafal, Pak. Wa huruful khafti min hayya wa fi wa an, wa huruful khafti wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal bau wal kapu wal lamu wa huruful qasam. Gua hafal tuh ulang-ulang tuh. Jadi kenapa dibaca til? Karena di situ ada huruf khafadz, huruf jer. Huruf apanya apa? Ya. Inna anzalnahu fi. Jadi setiap yang di depannya ada fi, dibacanya fi lailatil. Nah, ini tilnya itu ada namanya khafadz, huruf khafadz, huruf jer. Jadi setiap yang saya sebutkan tadi di depannya ada ini, maka terakhirnya itu dibaca ti, ya, dibaca kasroh, ya. Nah, ini perlu juga kita nih. Jadi jangan sampai nanti seperti imam yang tadi, ya, seharusnya fi lailatil dibaca fi lailatul, dibenerin fi lailatil, malah dia ikutin lailatil, jadi salah yang kedua, gitu. Nah, jadi inilah kita perlunya belajar senantiasa terus menerus. Karena apa? Karena kita adalah dalam rangka ibadah. Kita membaca Quran, jangan sampai nanti bacaan Quran kita jadi rusak gitu. Nah, jadi
Walaupun cuman bacaannya cuman apa namanya? Itu aja gitu. Kalau betul mantap. Ya. Jangan sampai ya mohon maaf nih. Saya sering mendapatkan terutama ya imam-imam di masjid saya lah. Baca Al-Fatihah aja masih pabeliut. Ya, masih pabeliut. Ghairil maghdubi alaihim. Wes, dari mana tuh dapatnya alaihim? Ya, panjang banget. Ya. Nah, ini ya kembali ke laptop, kita berbicara masalah Lailatul Qadar. Ya. Kenapa Lailatul Qadar itu ya satu yang istimewa? Memang kata di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu berapa? 83 tahun 4 bulan. Kalau kita hitung. Jadi, Masya Allah, lebih baik daripada 84 tahun 3 bulan. Saya usianya sekarang 65 tahun, kira-kira nyampe nggak ya 84 ya? Nah ini, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya 10 malam hari terakhir yang sekarang kita mau akan laksanakan ini jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lepas untuk meraih Lailatul Qadar itu. Ya, karena lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat akan turun bersama malaikat malaikat yang menurunkan wahyu itu. Malaikat apa, Pak? Yang menurunkan wahyu, ya. Yaitu apa? Nggak kedengeran. Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, ya. Dia turun ke langit dengan izin Tuhannya untuk apa? Untuk melaksanakan, mengurusi segala urusan. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu untuk melaksanakan, yaitu mengurus segala urusan. Urusan siapa? Malaikat itu tidak ada kepentingan apa-apa, karena dia hidupnya sudah tidak seperti kita, ya, butuh macam-macam, ya. Kalau malaikat itu ya tidak seperti kita pengen mobil, pengen apa gitu, tapi dia datang turun ke bumi ini yaitu dalam melaksanakan ya segala urusan. Urusan siapa? Urusan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih banyak sesuatu yang kita inginkan. Nah, di malam Lailatul Qadar itu bahwa malaikat turun yaitu memenuhi kebutuhan urusan-urusan kita. Makanya jangan lupa di malam Lailatul Qadar itu kalau kita punya urusan, punya keinginan, tuangkan di situ pada malam Lailatul Qadar. Ya, semoga kita di 10 hari terakhir kita dapat satu malam yang malam Lailatul Qadar. Karena apa? Dalam satu hari ada yang namanya waktu istimewa, yaitu pada sepertiga malam. Dalam satu minggu ada waktu istimewa, yaitu pada hari Jumat. Dalam satu bulan ada yang namanya hari waktu-waktu istimewa, yaitu pada hari yaitu Ayamul Bait, yaitu disunahkan kita untuk puasa pada tanggal 13, 14, 15 dalam setahun. Nah ini yang kita laksanakan sekarang ini, yang kita hadapi ini, ada yang namanya waktu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini, karena malaikat datang untuk menyelesaikan segala urusan, itu termasuk urusan kita, bukan urusan para malaikat. Malaikat mah udah tidak butuh apa-apa. Apa yang menyangkut dengan kita? Masalah kita masih banyak kebutuhan,
Makanya bagi rekan-rekan adik-adik remaja nih, kalau sekarang belum dapat kerjaan, curahkan di 10 malam terakhir itu untuk berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya satu pekerjaan yang diberkahi oleh Engkau ya Allah, ya kan? Insya Allah kalau jatuhnya pada malam Lailatul Qadar kita mencarinya, insya Allah sama Allah dikabulkan, itu melalui malaikat yang diturunkan. Ya Allah, saya perasaan umur udah sekian tahun tapi belum dapat jodoh, minta sama Allah ya, minta yang cantik sekalian, minta yang jangan apa namanya, jangan terlalu banyak kriteria kalau mau cari jodoh tuh, asal-asalan aja, minta kepada Allah, ya Allah saya minta jodoh yang asal-asalan. Asal apa? Asal dia soleh atau soleha, asal dia kaya, asal dia banyak duit gitu. Jadi minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jangan takut, apapun yang Allah minta itu, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah terkabul. Karena apa? Karena Allah Maha Kaya, minta yang banyak. Jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada imam habis sholat kemudian doanya banyak, ya jangan gerendengan, aminin yang ikhlas, ya. Kadang-kadang enggak, wih ini imam panjang banget katanya doanya, ya besok-besok nggak mau balik lagi. Jangan, ikhlasin. Kenapa? Segala yang diminta itu Allah Maha Kaya akan dikabulkan. Yang penting kita ikhlas, ya, khusyuk untuk melaksanakan yaitu dalam doa tersebut. Ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang dianjurkan di dalam malam Lailatul Qadar itu memperbanyak yaitu sholat. Alhamdulillah tadi kita sudah sholat taraweh, taraweh. Kemudian kalau masih kurang nih tambah lagi ntar witir, ya. Ya kalau taraweh mah gitu ya, istilahnya ada yang 11, ada yang 23, ya kan. Yang penting di sini kita tidak masalah 23 atau 11-nya, keikhlasan kita, ibadah kita itu yang dinilai, ya. Nah ini kesempatan malam Lailatul Qadar itu sebelum terakhir memang kita perbanyak ya sholat, ya, dengan qiyamul lail. Karena selain mangkoma Ramadan, mansoma Ramadan, ada juga mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang lain. Ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim malah, ya. Jadi barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita dari tahun ke tahun, bahkan dari detik ke detik, dari jam ke jam, kita tidak luput daripada dosa. Oleh karena itu kesempatan kita malam ini pada malam Lailatul Qadar senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosanya. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan 10 malam terakhir, terlebih lagi kalau misalnya kita malam Lailatul Qadar, yang perbanyaklah yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walaupun di tempat lain ada juga ditambahin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Enggak apa-apa. Yang penting hadisnya emang ada, ya. Itu perbanyak itu, ya. Perbanyak. Karena apa? Kita tidak terlepas daripada dosa, termasuk saya, Masya Allah, ya. Dosa kita banyak banget, ya. Jadi kesempatan kita sekarang mumpung malam Lailatul Qadar nanti mudah-mudahan kita dapat perbanyak, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lebih ya, kebanyakan ya. Ya. Baik, rasanya emang kalau lagi ceramah tuh begitu, pengennya mah pengen cepet, tapi kalau udah ngomong kayaknya udah nyerocos aja gitu. Kalau kata orang Betawi mah katanya kayak petasan katanya, kayak petasan sumbu itu gitu. Ya pengennya dibatasin, tapi ya nama terus nggak terasa tuh, udah kelebihan malahnya. Baik, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Intinya mah yang
harus kita lakukan adalah perbanyak ibadah kita, yang sempatnya baca Quran, tambah lagi sholat silakan, yang zikir silakan, yang zikir yang yang disarankan itu, kemudian yang saya sampaikan tadi yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dimatikan. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada, bahwa kematian akan menjemput kamu, sekalipun kamu dibentengi oleh dinding yang tinggi. Ya. Jadi kita sadarlah bahwa kematian akan segera menjemput kita, makanya kita maksimalkan ibadah kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Itulah sekedar kemampuan saya untuk menyampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini ibadah kita apapun jenisnya, zikir, baca Quran, kemudian sholatnya kita, itu sodakoh kita, termasuk zakat kita, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.